Nabi Hud alaihissalam adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum Ad yang tinggal di daerah Al-Ahqaf antara Yaman dan Oman. Kaum ini dikenal sebagai bangsa yang tangguh, tinggi dan kuat secara fisik, serta mahir membangun istana dan gedung-gedung besar. Namun, kejayaan itu membuat mereka angkuh dan menyekutukan Allah dengan menyembah berhala seperti Sada, Haba, dan Rih. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Hud alaihi salam dari kalangan mereka sendiri untuk mengajak kembali kepada tauhid. Ia berdakwah dengan lembut, penuh kasih dan sabar, menyeru agar mereka meninggalkan kesyirikan. Namun kaum Aad menolak dengan keras. Kisah Nabi Hud alaihi salam menjadi pelajaran besar tentang pentingnya iman, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hud alaihissalam memulai dakwahnya dengan menyeru kaum Aad agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengingatkan mereka akan nikmat yang telah diberikan, kekuatan tubuh, tanah yang subur, dan kekuasaan besar. Ia berkata bahwa berhala-berhala itu tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak dapat memberi manfaat ataupun mudarat. Namun kaum Aad tetap bersikeras dalam kesyirikan. Mereka mengejek Nabi Hud alaihi salam dan menuduhnya sebagai orang gila. Meskipun dihadapkan pada hinaan dan penolakan, Nabi Hud alaihi salam tidak menyerah. Ia terus menyampaikan ajaran tauhid dengan sabar dan bijaksana. Ia memperingatkan bahwa jika mereka tidak kembali kepada Allah, maka azab besar akan menimpa. Namun kaum Aad hanya menertawakannya, merasa diri paling kuat, dan tidak percaya bahwa azab bisa menimpa mereka. Kaum Aad merasa bahwa kekuatan dan kekayaan mereka akan melindungi dari segala bahaya. Mereka berkata, "Siapa yang lebih kuat dari kami?" Mereka membangun istana tinggi dan benteng-benteng megah di atas bukit, seolah-olah tidak akan pernah mati. Mereka menolak semua nasihat Nabi Hud alaihi salam. Bahkan mereka menantang datangnya azab jika memang ia berkata benar. Mereka semakin sombong dan zalim. Nabi Hud alaihi salam menegaskan bahwa kekuatan mereka tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia mengajak mereka untuk melihat kaum terdahulu yang telah dibinasakan karena kesombongan mereka. Namun kaum Aad tetap menolak, berkata bahwa kehidupan hanyalah permainan dunia dan setelah mati tidak ada kebangkitan. Kesombongan mereka semakin mengeras dan mereka mengusir Nabi Hud alaihi salam dari komunitas mereka. Ketika kaum Ad semakin durhaka, Allah SWT mulai menurunkan tanda-tanda azab. Hujan tidak turun selama bertahun-tahun, tanah menjadi tandus, tanaman mati dan hewan-hewan kurus. Nabi Hud alaihi salam kembali memperingatkan bahwa ini adalah peringatan dari Allah SWT dan masih ada waktu untuk bertobat. Namun mereka justru menyalahkan Nabi Hud alaihi salam atas kemarau panjang tersebut. Mereka tetap bersikeras meminta agar azab dipercepat jika memang benar akan datang. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabulkan doa Nabi Hud alaihissalam agar menurunkan hukuman bagi kaum yang mendustakan. Maka tampaklah awan hitam besar di langit. Kaum Ad mengira bahwa hujan akan segera turun dan mereka bergembira menyambutnya. Padahal itu adalah awal dari kehancuran besar yang telah dijanjikan. Dari awan hitam itu turun angin yang sangat dingin dan mematikan. Allah SWT mengirimkan angin topan yang bertiup selama 7 malam 8 hari berturut-turut. Angin itu menghancurkan segalanya. Gedung-gedung megah runtuh seperti jerami, pepohonan tercabut, dan tubuh manusia berterbangan. Kaum Ad yang dahulu merasa paling kuat tidak mampu melawan kekuatan Allah SWT. Mereka mati bergelimpangan, tubuh-tubuh mereka tersungkur di tanah tanpa nyawa. Hanya Nabi Hud alaihissalam dan orang-orang yang beriman yang selamat dari azab tersebut. Mereka telah dipisahkan sebelum azab turun. Angin topan itu menjadi bukti nyata bahwa kekuatan manusia tidak berarti apa-apa jika tidak disertai dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah SWT. Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman diselamatkan dari angin topan tersebut. Mereka hidup dalam lindungan Allah SWT. Setelah azab selesai, kaum Ad telah tiada. Mereka yang dahulu menyombongkan diri kini hilang dari muka bumi. Nabi Hud alaihissalam kemudian memimpin umat yang tersisa untuk memulai kehidupan baru. Ia mengajarkan mereka untuk hidup dalam keimanan, ketaatan, dan rasa syukur kepada Allah SWT. Mereka mulai membangun kembali bukan dengan keangkuhan tetapi dengan ketawaduan.
Nabi Hud alaihissalam memperingatkan agar jangan mengulangi kesalahan kaum Ad. Generasi baru ini belajar dari sejarah dan hidup dalam nilai-nilai tauhid. Allah Subhanahu wa taala memberkahi mereka dengan kehidupan yang damai dan berkah selama mereka tetap dalam jalan kebenaran. Nabi Hud alaihissalam hidup hingga usia tua. Ia terus membimbing umatnya agar tetap setia pada ajaran tauhid. Dengan penuh kasih sayang, ia mengingatkan mereka tentang pentingnya bersyukur, bersabar, dan menjauhi kesyirikan. Sepanjang hidupnya, ia tidak pernah meminta balasan atas dakwahnya. Ia hanya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika ajalnya mendekat, Nabi Hud alaihissalam berpesan agar umatnya tidak melupakan kisah kaum Ad dan selalu menjaga iman. Ia wafat dalam keadaan tenang dan penuh keimanan, serta dicatat sebagai salah satu nabi yang tabah, sabar, dan teguh dalam menjalankan amanah. Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau, dan namanya abadi dalam Al-Quran sebagai peringatan bagi umat manusia. Ketaatan dan perjuangannya menjadi cahaya yang menerangi jalan orang-orang yang beriman sepanjang zaman. Kisah Nabi Hud alaihissalam adalah cerminan nyata tentang pentingnya kerendahan hati dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum Ad yang kuat secara fisik dan berlimpah kekayaan dihancurkan karena kesombongan dan penolakan mereka terhadap kebenaran. Sementara itu, Nabi Hud alaihissalam yang penuh kasih dan keteguhan menjadi simbol dari ketulusan dakwah dan kesabaran seorang rasul. Dari kisah ini, kita diajarkan untuk tidak mengandalkan kekuatan dunia, tetapi selalu berserah diri kepada kehendak Allah, bahwa kehancuran bisa datang kapan saja bagi siapa saja yang ingkar, dan keselamatan hanya datang dari keimanan. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini, memperkuat tauhid dalam hati dan menjadi pribadi yang tunduk kepada kebenaran, sebagaimana Nabi Hud alaihissalam dan para pengikutnya yang beriman.